Tsunami dari kelas 12 IPA 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktikum korosi pada paku sebagai tugas kimia kelas 12 SMA Negeri 3 Ciakulu. Tujuan dilakukannya praktikum korosi ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui proses perkaratan pada paku dengan berbagai perlakuan. Yang kedua, untuk mengetahui perkaratan pada paku berdasarkan larutan yang berbeda. Dan yang ketiga, untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perkaratan pada paku. Nah, sekarang mari kita lakukan praktikum korosinya. Oke. Pertama-tama yang harus kita persiapkan adalah alat dan bahan yang akan digunakan. Di sini ada 10 buah gelas yang sudah dibersihkan dan ditempelkan label nama perasat. Kemudian ada 10 buah paku, 4 paku besar dan 6 paku kecil. Lalu ada cuka, larutan garam, minyak, dan yang terakhir ada plastik gula serta karet untuk menutup gelas nomor 6 sampai gelas nomor 10. Sebelum melakukan praktikum, saya sudah menyiapkan tabel observasi seperti ini yang akan saya isi berdasarkan hasil observasi pada hari pertama hingga hasil observasi pada hari yang kelima. 10 gelas ini sudah saya isi berdasarkan nama perasat di masing-masing gelas. Gelas pertama itu berisi paku kecil dalam keadaan terbuka. Gelas kedua itu berisi paku kecil dan air dalam keadaan terbuka. Gelas ketiga berisi paku kecil dan cuka dalam keadaan terbuka. Gelas keempat berisi paku kecil dan larutan garam dalam keadaan terbuka. Gelas kelima berisi paku kecil dan minyak dalam keadaan terbuka. Gelas keenam berisi paku kecil dalam keadaan tertutup. Gelas ketujuh berisi paku besar dan air dalam keadaan tertutup. Gelas kedelapan berisi paku besar dan cuka dalam keadaan tertutup. Gelas 9 berisi paku besar dan larutan garam dalam keadaan tertutup. Dan gelas ke-10 berisi paku besar dan minyak dalam keadaan terbuka. Di hari selanjutnya, saya akan mencatat perubahan apa saja yang terjadi di setiap 10 gelas ini pada tabel observasi. Selamat siang, Bu. Ini adalah hari kedua saya melakukan pengamatan korosi pada paku di 10 gelas yang kemarin sudah saya isi berdasarkan nama perasat di masing-masing gelas. Dan saya sudah mencatat hasil pengamatan korosi pada paku di hari pertama pada tabel observasi ini. Hasil observasi saya di hari pertama pada gelas pertama hingga gelas ke-10 itu belum menunjukkan terjadinya korosi. Di hari selanjutnya, kita akan lihat lagi perubahan apa saja yang terjadi di 10 gelas ini. Dan saya akan mencatat hasil observasi tersebut ke dalam tabel ini. Selamat siang, Bu. Hari ini adalah hari ketiga saya melakukan pengamatan terhadap korosi pada paku. Nah, saya sudah mencatat hasil pengamatan saya di tabel observasi ini. Dan sekarang kita akan lihat perubahan apa saja yang sudah terjadi di setiap paku ini. Nah, di gelas yang pertama itu masih belum terjadi korosi. Di gelas yang kedua itu sudah terjadi penambahan karat di bagian atas paku. Di gelas yang ketiga masih belum terjadi korosi. Di gelas yang keempat sudah sedikit karat pada bagian bawah ujung paku. Di gelas kelima masih belum terjadi korosi. Di gelas keenam masih belum terjadi korosi. Di gelas ketujuh masih belum terjadi korosi. Di gelas ke-8 juga masih belum terjadi korosi. Di gelas ke-9 itu sudah terjadi penambahan karat pada bagian ujung bawah paku dan sudah terjadi perubahan warna pada air. Masih belum terjadi korosi. Sekian pengamatan saya hari ini. Saya akan melanjutkan hasil pengamatan saya di esok hari dan saya juga akan mencatat hasil pengamatan tersebut di tabel observasi. Selamat siang, Bu. Ini adalah hari keempat saya melakukan pengamatan korosi terhadap paku. Kita akan lihat perubahan apa-apa saja yang terjadi pada ke-10 paku ini.
Di gelas pertama itu juga masih belum terjadi korosi. Di gelas kedua itu sudah terjadi penambahan karat sehingga sudah menyelimuti bagian bawah paku. Di gelas ketiga itu sudah berkarat di bagian bawah paku. Di gelas keempat juga sudah sedikit berkarat pada bagian ujung bawah paku. Di gelas kelima masih juga belum terjadi korosi. Di gelas yang keenam masih juga belum terjadi korosi. Di gelas ketujuh juga masih belum terjadi korosi. Di gelas ke-8 itu sudah terjadi penambahan karat pada bagian tengah paku. Di gelas ke-9 itu sudah sedikit berkarat pada bagian atas paku. Dan di gelas ke-10 itu juga masih belum terjadi korosi. Demikian hasil pengamatan saya terhadap 10 gelas ini, dan besok saya akan melanjutkan hasil pengamatan saya kembali. Selamat siang Bu, hari ini adalah hari terakhir saya melakukan pengamatan korosi pada paku, dan kita akan lihat perubahan terakhir apa yang terjadi di setiap 10 paku ini. Dan sebelum itu, saya sudah mencatat hasil observasi saya di tabel observasi ini. Di gelas yang pertama, itu pakunya sudah terjadi perkaratan di bawah paku. Di gelas yang kedua, kita bisa lihat itu sudah terjadi penambahan perkaratan di semua bagian paku. Di gelas yang ketiga, sudah terjadi perkaratan di bagian tengah paku. Di gelas yang keempat, sudah terjadi penambahan perkaratan di semua bagian paku. Di gelas yang kelima, kita bisa lihat masih seperti paku baru, tidak terjadi korosi sama sekali. Di gelas yang keenam, itu tidak terjadi korosi sama sekali. Di gelas yang ketujuh juga tidak terjadi korosi sama sekali. Di gelas yang kedelapan itu terjadi penambahan karat di bagian tengah paku. Di gelas yang kesembilan kita bisa lihat pakunya sudah terselimuti oleh karat. Dan di gelas yang ke-10 itu juga tidak terjadi korosi sama sekali, masih seperti paku baru. Demikianlah hasil pengamatan saya selama 5 hari terhadap korosi pada paku. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih.